Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai makna perencanaan dan penyusunan program bimbingan dan konseling. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Ambarwati dengan NIM 23030 20013, kemudian Indah Puspitasari dengan NIM 23030 20017, kemudian Nafa Puspawardani dengan NIM 23030 20019, dan yang terakhir yakni Muhammad Rajendra Ibram Syah dengan NIM 23030 20027. Lalu, apa saja sih yang akan dibahas? Yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama yakni pengertian perencanaan program layanan BK, kemudian yang kedua tujuan penyusunan program BK, yang ketiga manfaat penyusunan program BK, yang keempat prinsip-prinsip program BK, yang kelima ciri-ciri program BK yang baik, dan yang keenam yakni strategi layanan program BK. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, yakni pengertian perencanaan program layanan bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu pilar penyangga dalam membantu mengoptimalkan perkembangan siswa di samping pilar-pilar yang lainnya. Negara memposisikan pelayanan BK sebagai profesi yang terintegrasikan sepenuhnya dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa konselor adalah pendidik sejajar dengan kategori pendidik yang lainnya yang telah diakui oleh pemerintah. Unit pelayanan bimbingan dan konseling dari segi struktur organisasi sekolah merupakan bagian teknis dari sistem persekolahan. Pelayanan BK sebagai bagian dari sekolah memiliki ruang garapan yang tidak sama dengan unit lainnya yang ada di lembaga sekolah. Oleh karena itu, pelayanan BK dikelola dengan semestinya, mulai dari membuat program, melaksanakan kegiatan, sampai pada melakukan evaluasi, analisis, dan tindak lanjut. Setiap guru BK perlu membuat program BK. Mengapa? Karena membuat program merupakan tugas pokok pertama guru BK. Rencana program itu dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan BK di sekolah. Menurut Prayitno 2000, program BK adalah satuan rencana kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Program BK diartikan seperangkat kegiatan BK yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu, dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan. Sementara Dewa Ketut Soekardi 2003 menyatakan bahwa perencanaan merupakan otot dan urat, yaitu bagian dari pengelolaan dan dikatakan sebagai suatu pemikiran ke masa depan. Pengurus Besar ABKIN dalam modul BK 2013 mendefinisikan program BK sebagai satuan rencana keseluruhan kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, seperti periode bulanan, semester, dan tahunan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan penyusunan program bimbingan dan konseling. Tujuan penyusunan program ini tidak lain agar kegiatan bimbingan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Dewa Soekardi tahun 2003 memaparkan tujuan penyusunan program BK ialah agar guru bimbingan konseling memiliki pedoman yang pasti dan jelas sehingga kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta hasil-hasilnya dapat dinilai. Tujuan BK bersifat kompatibel dalam tujuan pendidikan, artinya dalam pendidikan ada standar dan kompetensi tertentu yang harus dicapai oleh siswa. Oleh karena itu, segala aktivitas dan proses dalam layanan BK harus diarahkan pada upaya membantu siswa dalam pencapaian standar kompetensi yang telah dimaksud. Selanjutnya yaitu tentang manfaat penyusunan program bimbingan dan konseling. Penyusunan program oleh guru BK memiliki manfaat atau keuntungan bagi banyak pihak, terutama bagi sekolah, petugas bimbingan, dan bagi pengelola pendidikan. Keuntungan yang pertama yaitu keuntungan bagi sekolah. Keuntungan bagi sekolah diantaranya yaitu memperkokoh kekompakan kerjasama antar petugas bimbingan dengan guru bidang studi atau wali kelas, kepala sekolah, dan staf administrasi sekolah. Yang kedua, diusahakannya pengadaan sarana bimbingan dan konseling yang lebih memadai dan fungsional. Terwujudnya tradisi musyawarah dalam penyusunan program bimbingan di sekolah mendorong petugas bimbingan dan konseling untuk mewujudkan dirinya menjadi suatu organisasi yang kaya dengan kegiatan yang profesional. Yang ketiga,
Mantapnya kedudukan dan peran bimbingan dan konseling sebagai suatu kegiatan yang fungsional dalam membantu tercapainya kelancaran dan keberhasilan siswa belajar secara optimal. Keuntungan yang kedua yaitu keuntungan bagi guru bimbingan dan konseling. Keuntungan bagi guru bimbingan dan konseling diantaranya yaitu petugas bimbingan akan memiliki keterampilan dalam penyusunan program bimbingan secara lebih terarah dan operasional. Yang kedua, terwujudnya bentuk kerjasama di antara petugas bimbingan, guru, kepala sekolah, dan staf sekolah lainnya. Dengan adanya input dari guru dan staf sekolah lainnya, maka akan dapat dirumuskan secara tepat masalah bimbingan dan konseling yang dihadapi di sekolah. Petugas bimbingan akan dapat menemukan dan memilih bentuk-bentuk kegiatan yang tepat untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi sekolah. Yang ketiga, petugas bimbingan akan dapat menyusun program kerja yang jelas, terencana, dan operasional. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penyusunan program bimbingan dan konseling. Dari segi keuntungan bagi pengelola pendidikan, yang pertama yaitu memberikan dasar rasional dalam mengimplementasikan program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, menjamin kualitas program bimbingan dan konseling sekolah. Yang ketiga, menggambarkan kebutuhan pembiayaan yang tepat. Dan yang keempat, memberikan kemudahan dalam penempatan staf. Selain itu ada beberapa manfaat lain yaitu memberi informasi tentang pelaksanaan program bimbingan konseling di sekolah, kemudian membantu menentukan standar program, dan yang terakhir, memberikan data tentang prestasi siswa. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, pimpinan sekolah hendaknya memberi bimbingan untuk mengembangkan program dan menerima tanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan program. Yang kedua, tujuan dan fungsi program harus sesuai dengan keseluruhan program pendidikan di sekolah itu. Misalnya, program bimbingan dan konseling di sekolah kejuruan memiliki pola yang berbeda dengan sekolah yang bukan kejuruan atau sekolah umum. Yang ketiga, tujuan dan aktivitas program bimbingan dan konseling harus dirumuskan dengan jelas dan mendapat tempat yang semestinya dalam program pendidikan. Yang keempat, dalam membuat program, hendaknya mengikutsertakan guru-guru sesuai dengan fungsinya dalam bimbingan. Dan selain itu ada beberapa prinsip lain, yaitu yang pertama, program bimbingan dan konseling janganlah mengambil alih fungsi dari kegiatan bidang lain di sistem sekolah, misalnya bidang pengawas terhadap aktivitas ekstrakurikuler, pemimpin usaha kesehatan sekolah, dan lain-lain. Program bimbingan hendaknya mendorong perkembangan aktivitas seperti ini, tetapi bukan memberikan aktivitas layanan-layanan tersebut. Yang kedua yaitu petugas sekolah yang dipilih untuk menjalankan tugas konseling hendaknya mampu melaksanakannya. Kemudian, pengadaan sarana, peralatan, dan waktu hendaknya berhubungan dengan layanan bimbingan. Selanjutnya, konselor hendaknya mengusahakan supaya hubungan guru dan siswa makin berfungsi, memberikan kesempatan kepada guru dalam menanggulangi masalah yang sedang dihadapi oleh siswanya. Selanjutnya, program bimbingan dan konseling hendaknya membantu guru-guru mengenal praktek-praktek dan teknik yang dapat membantu mereka dalam tugas-tugas mengajar. Dan yang terakhir, penyusunan organisasi harus disesuaikan dengan tenaga personil yang tersedia. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari bimbingan konseling yang baik. Suatu program bimbingan yang baik ialah program yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Program yang baik menurut Miller dalam Dewa Ketut Soekardi 2003-9 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Program bimbingan dan konseling itu hendaknya dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan semua unsur atau staf sekolah dalam perencanaannya, guru, wali kelas, kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah. Yang kedua, program bimbingan dan konseling itu hendaknya memiliki tujuan yang ideal dan realitas dalam perencanaannya. Yang ketiga, program bimbingan dan konseling itu
hendaknya mencerminkan komunikasi yang kontinu antara semua unsur atau staf yang bersangkutan. Yang keempat, program bimbingan dan konseling itu hendaknya menyediakan atau memiliki fasilitas yang diperlukan. Dan program bimbingan konseling itu memberikan pelayanan kepada semua siswa dan menunjukkan peranan yang signifikan dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. Program bimbingan dan konseling hendaknya memberikan kesempatan untuk melaksanakan penilaian terhadap diri sendiri. Terdapat 4 strategi layanan program bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah pelayanan dasar. Yang A, bimbingan kelas. Program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa berupa diskusi kelas. Yang selanjutnya adalah pelayanan orientasi. Ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah, madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Yang ketiga adalah pelayanan informasi, yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya adalah pelayanan responsif, konseling individual dan kelompok. Pemberian pelayanan konseling ini ditujukan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan, mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas penerbangannya. Yang selanjutnya, apabila konselor merasa kurang memiliki kemampuan untuk menangani masalah konselor, maka sebaiknya dia mereferal atau mengalih tangankan konseling kepada pihak lain yang lebih berwenang seperti psikolog, psikiater, dokter, dan kepolisian. Selanjutnya, kolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang peserta didik seperti prestasi belajar, kehadiran dan pribadinya, membantu memecahkan masalah peserta didik dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran. Yang ketiga, perencanaan individual. Konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh, yaitu yang menyangkut pencapaian tugas, perkembangan atau aspek-aspek pribadi, sosial belajar, dan karir. Yang keempat, dukungan sistem. Yang A, pengembangan profesi. Konselor secara terus-menerus berusaha untuk mengupdate pengetahuan dan keterampilannya. Yang B, manajemen program. Program pelayanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan tercipta atau terselenggara dan tercapai bila tidak memiliki suatu sistem manajemen yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Terima kasih.